Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan membahas tentang penggunaan try catch ya. Ada try catch, ada throw. Oke. Try catch ini digunakan untuk menangani error yang terjadi dalam blok kode tertentu. Kemudian kalau terjadi error maka langsung diarahkan ke bagian catch-nya, atau di penanganan errornya itu di bagian catch-nya. Dia tuh mirip kayak if ya. Bedanya kalau try catch itu kita bisa isi banyak kode di sini. Ya, kalau if kan dia ngecek kondisi ya. Kalau try catch itu bukan kondisi saja. Jadi kita bisa taruh banyak kode di bagian try. Nah, kalau ternyata ada salah satu kode yang error, maka penanganannya ada di catch-nya. Oke, saya contohkan misalnya kita masih di program kita yang kemarin ya, yang latihan kita kemarin. Kita contohkan di bagian atas. Oke, ini exit dulu. Misalnya di sini saya buat string umur sama dengan stdin titik readLineSyn, seperti ini. Kemudian kita buat lagi string tanggal lahir ya, misalnya tanggal lahir atau tahun lahir sama stdin titik readLineSyn. Oke. Di sini kita buat stdout titik write ketik umur atau input umur ya. Ini. Kemudian di sini di bawahnya juga sama input tahun lahir. Oke, ini tambahkan tanda seru. Oke, ini sudah selesai. Ini kalau kita jalankan tidak ada masalah nih. Misalnya saya mau umur dan tanggal lahir ini dikonversi menjadi integer, misalnya mau kita olah datanya nantinya, maka kan kita buat gini nih, int umur int sama dengan int titik parse, kita buat misalnya umur ya. Kemudian int tahun lahir int sama dengan int titik parse, kita buat di sini tahun lahir. Print misalnya kita buat umur int. Oke. Nah, ini kalau kita coba jalanin nih, kita coba jalankan. Kalau misalnya umurnya, ini udah ada error duluan dia. Ini tidak sengaja saya klik. Oke, kita ulang lagi. Kita jalankan lagi. Saya input umurnya 10, tahun lahirnya 1990, ini tidak ada masalah ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita jalankan, umurnya itu misalnya diketik sama orang 10, misalnya dibuat orang seperti ini. Nah, tahun lahirnya misalnya dibuat orang 1920 misalnya. Nah, kita kan tidak tahu ya orang input nih. Nah, ini jadi error nih di program kita di bagian 10. Kenapa di bagian 10 error? Karena ketika mau dikonversi menjadi int itu tidak bisa. Umur tadi kan di input 10. 10 tidak bisa diubah jadi int. Nah, di sini kita bisa gunakan try catch. Ya, saya pakai try catch. Oke. Dua kode ini yang berpotensi error, kita masukkan dia di sini. Kemudian ini juga. Nah, kemudian di bagian catch-nya kita buat print terjadi kesalahan, koma, kita tampilin kesalahannya titik toString misalnya. Ini message ya sih. Get message tidak ada, titik toString aja langsung. Oke, seperti ini. Sekarang saya coba jalankan. Kita coba jalankan, kita isi nih 10 misalnya di sini ya, 10. Oke, kita enter. Nah, muncul dia, terjadi kesalahan format exception. Artinya kita sudah bisa handle kesalahannya, kan ini yang muncul ya, ini yang muncul. Atau misalnya kita maunya dia nginput ulang lagi, bisa saja. Jadi kita menghandle kesalahannya dengan cara kita tampilkan pesan ya. Misalnya di sini saya jalani lagi 10, mana dia? Sebentar. Oke, ini kita ketik lagi 10 misalnya, enter. Tahun lahirnya 1990. Nah, ini kan muncul nih, terjadi kesalahan format exception. Nah, ini kalau ini kan format error dari sistem ya.
format error dari sistem. Kan ini kan kesalahan dari kita. Maksudnya message dari kita, message kesalahan dari kita. Jadi penanganannya bebas, mau mau yang ditampilkan bebas. Tapi kalau kita pengen tahu apa sih kesalahannya, nah ini titik to string. Jadi errornya itu disimpan di variabel e. Nah ini contoh penggunaan try catch ya, contoh penggunaan try catch. Oke, nanti kita akan coba implementasikan lagi throw ya, throw. Oke, nanti coba kita bahas di video berikutnya. Oke, sekarang kita coba implementasikan ini ke dalam aplikasi kita ya, ke dalam aplikasi kita. Oke, ini saya hapus dulu. Ini latihan yang kita barusan ini. Oke, sekarang kan kita maunya itu memvalidasi inputan ini nih. Nah, yang berpotensi bermasalah itu kan ini ya, jumlah. Harusnya orang ngetiknya 1, nanti tidak sengaja tambah spasi misalnya ya. Ini juga sama, harga juga sama. Jumlah harga, ketik jumlah barang, ketik harga barang, salah, harga barang. Oke, berarti kita bisa saja pasang try catch-nya di sini langsung ya, di bagian sini langsung, atau misalnya kita bungkus saja sekalian while-nya, misalnya gini nih, try. Oke, nah ini kita copy sampai di bagian mana dia, P tambah item ini. Oke, saya cut, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kita simpan. Nah di sini penanganan errornya ya, misalnya kita print, oops, terjadi kesalahan input, misalnya seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ini kan yang berpotensi bermasalah nih, pokoknya kita masukinlah dia ke dalam blok try. Kalau dia ada masalah nanti muncul yang ini, kemudian ditanya mau input lagi enggak gitu. Ini juga sama. Kalau ini sih sebenarnya bukan berpotensi bermasalah ya. Enggak apa-apa, ini lanjut aja. Kita coba dulu. Misalnya nama barangnya pena, jumlahnya misalnya 1. Nah ini, ups, langsung muncul kan, terjadi kesalahan. Apakah mau input lagi? Ya, input lagi. Pensil, jumlahnya 10, harganya 10.000 misalnya. Tidak, enter, langsung muncul. Nah sekarang ini nih, jadi kalau ada kesalahan langsung muncul, ups, jadi kesalahan input. Apakah Anda mau input lagi? Gitu. Ini contoh penggunaan try catch ya. Jadi ini kode-kode yang kita anggap ini kemungkinan akan bermasalah, itu kita masukkan dalam blok try, mulai dari buka kurawal sampai tutup kurawal. Kode-kode yang untuk menanganinya di sini. Penanganannya itu tidak selalu nampilin pesan ya, nanti ada banyak cara lagi ya. Oke, ini untuk try catch. Nah ada satu lagi, dia itu untuk throw ya. Throw itu misalnya saya contohkan, ada satu lagi throw. Nah throw itu digunakan untuk melempar kesalahan atau exception. Error yang dilempar oleh throw nantinya akan bisa ditangkap menggunakan try catch. Oke, saya contohkan misalnya di item, di kelas item ini kita akan validasi bahwa jumlah dan harga itu tidak boleh 0. Oke, maka ini saya kasih bodinya. Tadinya kan metode konstruktor kita kan kosong ya, tidak ada bodinya. Nah ini saya tambahin, kita kasih body metode ya. Oke, di sini kita buat if jika this titik jumlah kecil sama dengan 0, maka throw new exception, kita tampilin pesan jumlah tidak boleh 0 gitu. Oke, kemudian satu lagi kita buat juga untuk jika this titik harga kecil sama dengan 0, sama kita tampilin juga throw new exception, maksudnya lempar kesalahannya gitu ya, harga tidak boleh 0. Oke, seperti ini. Ini tanpa dis sebenarnya gini. Nah bisa tanpa dis ya. Oke, nah sekarang kita coba nih, kita input lagi, kemudian pena
0 jumlahnya. Nah, harganya misalnya 10.000. Muncul nih, oops, terjadi kesalahan input. Nah, tapi tidak muncul pesan true kita itu tidak muncul dia. Ya, kenapa dia tidak muncul? Harusnya dia munculnya ini nih. Throw new exception. Harusnya tidak perlu pakai return ya. Ini juga sama. Kita gunakan oh ini ya, kemungkinan bukan deh terjadi. Oh ini sorry, saya lupa nih, ini harusnya nya kan tidak kita tampilin, titik to string harusnya. Nah gitu. Oke, kita ulang lagi. Dia kan tadi kan tidak nampilin kesalahannya ya. Misalnya pena jumlahnya 0, harganya 1000. Nah ini dia nih, oops, terjadi kesalahan input exception, jumlah tidak boleh 0. Maksudnya tadi ini errornya ya, titik to string. Jadi ketika di input jumlahnya 0 kecil sama dengan 0, maka message ini akan dilempar ke bagian catch-nya ya, ke bagian catch-nya seperti itu. Jadi ini contoh penggunaan throw. Jadi programnya langsung berhenti, dia tidak lanjut lagi ya, programnya hanya stop sampai di mana terjadi throw exception ya, seperti itu. Jadi penggunaan throw itu berkaitan sekali dengan penggunaan try catch ya. Ini dia gunakan string interpolation seperti ini. Oke. Nah, sekarang jadikan validasinya di sini nih. Kita lakukan validasi jumlah tidak boleh kecil sama dengan 0 ya. Jadi akan ada dua error, ada dua jenis kesalahan. Kalau misalnya kesalahannya kosong, misalnya namanya pena, orang tuh ngisinya A misalnya, nah dia munculnya invalid double. Tapi kalau misalnya pena, dia inputnya 0, harganya dibuatnya 1000, maka muncul jumlah tidak boleh 0. Ini error yang dari kelas item ya, error yang dari true kelas item, seperti itu. Jadi silahkan dicoba. Nah, jadi blok-blok kode yang kemungkinan terjadi error itu kita taruh dia di try, kemudian penanganannya kita taruh dia di catch. Contohnya di sini kita informasikan ke user bahwa terjadi kesalahan input. Oke, nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya di video berikutnya. Silahkan dicoba. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.